Hai, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online Pentakosta GKPB Anugerah Tangerang. Saat ini kita menghadapi pandemi yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, kita dipaksa untuk melakukan kebiasaan yang baru atau disebut new normal. Sebagai orang percaya, bagaimana kita harus menghadapi new normal ini? Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, karena sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online yang disiarkan dari GKPB Anugerah Tangerang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui rekening yang telah gereja sediakan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online MBC Tangerang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai
kami percaya mujizat masih ada. Sebab kami percaya Tuhan bahwa karya-Mu masih ada sampai hari ini, karya-Mu masih nyata sampai hari ini Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, menjamah hidup kami Tuhan. Agar kami boleh diubahkan, agar kami boleh semakin menjadi seperti Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya firman-Mu yang disampaikan kami percaya gak akan kembali dengan sia-sia, tapi boleh menguatkan kami yang mendengar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengadakan satu perayaan, peringatan daripada hari raya yang sangat penting, yaitu Pentakosta. Dan kita sama-sama akan bersiap untuk satu hal yang tidak gampang, tetapi ini adalah sesuatu yang baru, dikatakan new normal, bersiap untuk hidup dengan normal yang baru. Peringatan hari raya Pentakosta ini kita memperingati 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga 10 hari setelah hari Yesus Kristus terangkat ke sorga. Pentakostanya 50. Saudara-saudara sekalian semuanya, janji Tuhan sebelum terangkat ke surga, dan ini sudah diberitakan berkali-kali dalam firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6, Yosua 1 ayat 5, dan Ibrani 13 ayat yang kelima. Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, I will never leave you or forsake you. Aku tidak akan meninggalkan dan tidak menelantarkan atau membiarkan engkau. Wah, ini satu janji yang luar biasa. Dan ini berkali-kali disampaikan, berarti sangat-sangat penting. Dan untuk meyakinkan kepada kita yang seringkali ragu-ragu, yang seringkali merasa tertinggal atau ditinggal, itu suatu perasaan yang sangat-sangat tidak enak. Manusia ini adalah makhluk sosial yang biasa, nyaman, dan senang berkumpul. Tidak suka berpisah, tidak suka sendirian. Tetapi sekarang ini ada pembatasan sosial berskala besar. PSBB. Kenapa? Karena untuk memutuskan penyebaran coronavirus yang kita sudah tahu ini udah berbulan-bulan terjadi di seluruh dunia, masing-masing negara berusaha bagaimana supaya pencegahan atau bagaimana penyebaran daripada coronavirus ini bisa sama-sama dilakukan supaya tidak banyak lagi orang-orang yang terpapar atau yang terjangkit daripada penyakit ini. Dan saudara sekalian, social distancing, berusaha jarak sosial dijaga. Jadi kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Sangat-sangat terbatas. Bahkan juga sekarang ada dikatakan physical distancing. Kita rindu kita ketemu, tapi ada jarak fisik juga. Dan saudara, ini mempengaruhi masalah ekonomi, keuangan, masalah apa juga sosial, dan juga masalah agama. Kita katanya harus belajar di rumah, kita harus juga beribadah di rumah, dan bahkan work from home, bekerja dari rumah. Nah, saudara, new normal atau norma yang baru, normal yang baru, ini bahkan dibilang normal padahal ini tidak normal. Karena kita biasa tidak mencuci tangan sebelum makan. Itu kebiasaan buruk kita. Biasanya kita bilang, belum 5 menit kalau ada kue atau makanan yang jatuh, kita ambil, kita pungut saja. Tapi sekarang kemana-mana dan kita dari manapun kita harus cuci tangan. Dan di tempat manapun kita harus pakai masker. Dan ini adalah satu normal baru yang sudah menjadi satu tolok ukur nantinya. Dan juga kita sudah tidak bisa bertemu di tempat umum, berkumpul bersama orang banyak. Sangat-sangat dibatasi, jumlahnya juga dibatasi. Bahkan saya dengar sekarang, saudara, kita ini juga kalau sekolah pun anak-anak nanti akan dibagi. Hari ini untuk satu kelompok, karena apa? Karena jarak sosialnya ini, karena jarak
antara secara fisiknya juga dibatasi. Bekerja juga begitu. Kita harus bekerja secara online atau bahkan belanja pun online. Ini adalah satu normal yang baru yang walaupun kita mungkin belum terbiasa, tapi cepat atau lambat kita harus terbiasa menjadi satu normal. Dan dikatakan normal ada sesuatu yang sekarang kita anggap belum normal atau kita anggap ini memang tidak normal. Tetapi suka atau tidak suka, kita harus hidup dengan normal yang baru ini. Nah, dikatakan juga secara jarak fisik ini nggak enak. Seperti waktu saat Yesus terangkat ke surga, jarak fisik. Biasanya murid-muridnya secara fisik dia makan bersama, ngobrol bersama, duduk bersama-sama, sangat dekat. Sekarang karena Yesus terangkat ke surga, jadi jarak fisiknya luar biasa. Surga, saudara, berapa jarak surga daripada bumi? Dan dikatakan juga, ini dikatakan nggak enak secara manusia kalau kita harus terpisah. Coba saudara bayangkan, kita kalau terpisah, kita merasa apa? Lemah, merasa tidak kuat, tidak punya kuasa. Nah, karena itu Tuhan Yesus tahu dan sudah mempersiapkan hal ini luar biasa. Ini ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tahu dan sudah mempersiapkan ini dengan satu kunci jawaban yang sama-sama yang kita akan lakukan, yang dikatakan hidup yang baru, the new normal. Manusia lama kita ini harus ditinggalkan, kita harus dengan hidup manusia yang baru. Dan di sini dikatakan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi, kamu akan menerima kuasa. Orang yang lemah butuh kuasa. Kita semua yang sedang menghadapi pergumulan ini, kita butuh kuasa. Tetapi dengan cara apa? Dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, memenuhi kita, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bukan di tempat kita berada saja, saudara, sampai bisa kita kemana-mana lagi. Dan di sini katakan kita hanya bisa menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun atas kita. Itulah Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, bagaimana caranya kita supaya dipenuhi oleh Roh Kudus ini? Nah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka itu disuruh pulanglah engkau ke loteng Yerusalem. Pada saat murid-muridnya mereka melihat pada saat Yesus terangkat di awan-awan itu, terangkat ke surga, dikatakan ada malaikat yang menyampaikan kepada mereka, pulang saja, tunggu di loteng Yerusalem. Ada 120 murid Yesus, pengikut Yesus yang sejati ini. Mereka harus berkumpul. Dikatakan mereka di Kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa, saudara perhatikan ayat ada kata perempuan. Artinya dari 120 itu bukan cuma sebatas laki-laki saja. Dan dikatakan mereka ini semua tanpa kecuali 120-nya. Jadi yang mau menerima kuasa, yang akan dipenuhi Roh Kudus semua tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Bukan saja cuma laki-laki saja. Dan dikatakan bagaimana kita bisa menerima ini, dikatakan susah, saudara. Dikatakan harus sehati itu susah. Coba saudara bayangkan 120 orang yang berbeda, harus sehati. Saudara bayangkan, kita 2 orang aja untuk sehati aja itu susah. Mau makan di mana? Susah. Mau menentukan cara komunikasi bagaimana? Susah, saudara. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. 120 orang yang berbeda bisa sehati, itu tidak mudah. Tetapi apa yang mempersatukan mereka? Apa yang membuat mereka bisa sehati? Kita belajar di sini dikatakan mereka bersehati bersama-sama dalam doa. Ternyata, saudara, pada saat mereka merasa lemah, mereka ini berdoa. Sebab mereka tahu keterbatasan mereka, dan mereka berkumpul bersama-sama di dalam doa. Dan dikatakan di sini bersama-sama. Kita kadang-kadang di masa sulit, kita sering kali mengeluh kepada Tuhan. Tapi di masa sulit justru kita tahu sendirian itu tidak kuat. Memang saudara, ingat sekali lagi saudara, ya, dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, atau berpisah kita runtuh. Ternyata kesehatan itu penting. Kita harus bersatu tapi di dalam doa. Di dalam doa. Bukan bersatu untuk ngumpul, bersatu untuk hangout, bukan di situ. Itu harus ada jarak fisik sekarang. Tapi di sini bersatu dalam doa.
Karena apa? Doa tidak bisa dibatasi dengan jarak. Yesus jauh di surga sana, tetapi kita didekatkan dengan doa. Dan di sini dikatakan yang mempersatukan kita kumpul bersama-sama doa. Doa orang juga punya keinginan macam-macam. Ya, semua kalau suruh berdoa pasti keinginan macam-macam. Tetapi ada satu hal yang mempersatukan mereka di dalam doa, yaitu mereka punya satu tujuan. Mereka rindu punya kuasa. Mereka rindu Roh Kudus memenuhi mereka agar mereka mendapat kuasa. Dan dikatakan saat ini saudara, kalau saudara mau, saat ini, sekarang ini mirip seperti keadaan dulu saudara. Sangat mirip saya bilang situasinya. Yaitu kalau sekarang ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan dikatakan kita harus juga hidup new normal. Kita harus berusaha benar-benar mengadaptasi hidup kita. Dan kita lagi menunggu apa saudara? Kita sama-sama lagi menunggu. Sama seperti murid-murid Yesus menunggu di latang di sana. Di sana mereka menunggu Roh Kudus, tapi sekarang kita lagi menunggu antivirus. Supaya apa? Antivirus untuk siapa? Untuk semua orang. Supaya semua orang itu punya antivirus, kekebalan yang berkuasa mengalahkan coronavirus. Dan murid-murid waktu itu juga sama-sama menunggu janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Janjinya apa? Kita akan menerima Roh Kudus supaya kita memiliki kuasa. Ada 3 hal. Kalau Roh Kudus turun, ada saudara akan memiliki kuasa. Pertama, Roh Kudus itu digambarkan dengan dikatakan di firman Tuhan, dia turun seperti lidah api. Lidah api. Api itu apa saudara? Terang. Kalau saudara lihat ada api itu membuat terang. Jadi supaya apa? Kita hidup, kalau dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam terang saudara. Di dalam dunia yang seringkali kita katakan hidup dalam gelap, itu tidak enak. Saudara tidak tahu tujuan hidup saudara mau kemana. Bisa tersesat, bisa salah arah, bisa salah jalan. Dan di sini katakan hidup dipenuhi Roh Kudus, hidupnya di dalam terang. Terang Kristus saudara. Dan dikatakan 2, kita akan punya kuasa. Karena apa? Api itu punya potensi membakar, punya energi yang tersimpan. Yang kalau dirubah ini menggelora, dikatakan dinamis. Seperti dinamit yang bisa membuat kita punya potensi yang luar biasa itu keluar menjadi nyata. Kuasa, saudara. Kita butuh kuasa. Dan dikatakan yang ketiga, kita dikatakan juga seperti lidah. Lidah itu satu hal yang dikatakan barang terkecil dari tubuh kita ini, tapi yang memiliki kuasa, yaitu lidah kita. Masalahnya, kalau lidah ini tidak berkata kebenaran firman Tuhan, bahaya saudara. Mana dikatakan lidah ini bisa mencelakakan. Di sini dikatakan kalau lidah api itu turun, Roh Kudus itu turun, kita ini dibenarkan berkata-kata dan berbuat, yaitu bersaksi bahwa juru selamat kita yang menyelamatkan kita daripada hidup kita yang dalam kegelapan ini adalah Kristus Yesus. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Saya rindu kita sama-sama sehati berdoa supaya Roh Kudus tercurah, bersehati, kesampingkan perbedaan. Mari sama-sama saudara bersehati di dalam doa. Mari ikuti saya, kita sama-sama dimanapun saudara ada. Di tempat saudara, yuk sehati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Kau curahkan Roh Kudus-Mu pada hari Pentakosta ini. Supaya aku hidup di dalam terang. Supaya aku punya kuasa untuk mengalahkan segala masalah yang di dalam hidupku ini. Aku bisa mengatasinya. Karena kuasanya berasal daripada Tuhan dan juga dibenarkan. Bukan saja hati dan pikiran, tetapi lidah perkataan bahwa Yesus Kristus, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Kami mau hidup kami selamat, keluarga kami selamat, dan Tuhan Yesus akan memberkati hidup kami, dan kami lebih daripada pemenang di masa-masa dikatakan the new normal. Dan hidup yang normal yang baru ini, kami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui rekening yang telah gereja sediakan. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.